Bagaimana kabar kalian? Miss harap tetap dalam keadaan sehat semuanya. Oke? Kita mulai pelajaran IPS kita kelas 6, yaitu tentang globalisasi. Stay healthy and stay safety. Oke? Hai anak-anak. Nah, pada hari ini kita akan membahas bab 2 yang berjudul tentang perubahan sosial budaya dalam modernisasi bangsa Indonesia. Pada subbab pertamanya yaitu tentang globalisasi. Apa itu globalisasi? Globalisasi itu adalah berasal dari kata global, artinya mendunia. Dan dapat diartikan globalisasi itu adalah proses yang mendunia. Dahulu anak-anak masih terlihat bermain di lorong-lorong rumah. Pada saat sekarang ini anak-anak sudah tidak terlihat lagi, kebanyakan berada di dalam rumah dan tidak keluar lagi bermain di lorong-lorong rumah. Hal itu disebabkan oleh kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Banyak anak-anak bermain game di rumah dan tidak keluar lagi untuk bermain di lorong-lorong rumah. Demikian tentang pengertian globalisasi, dan selanjutnya tentang bukti-bukti globalisasi akan disampaikan oleh Bu Rizda. Oke, ya kita lanjutkan pelajaran kita mengenai bukti-bukti adanya globalisasi yang terjadi di sekitar kita. Yang pertama itu kita akan masuk ke bidang komunikasi. Anak-anak mengerti, tahu apa artinya komunikasi? Komunikasi artinya kita proses menyampaikan suatu pesan. Oke? Jadi kita mau menyampaikan pesan, baik itu secara lisan maupun secara tulisan. Pada zaman sekarang kita menyampaikan pesan itu sangat gampang dan sangat mudah sekali. Kita menyampaikan pesan hanya melalui WA, mengenai Facebook dan sebagai messenger dan sebagainya di Android kita, di gadget dan di media sosial kita. Ya, pada zaman dulu mereka waktu post kamling, buat mereka kamling dan sebagainya, mereka menggunakan kentongan. Tapi kalau zaman sekarang hanya melalui handphone. Kalau panggil orang ada apa-apa, ya itulah yang terjadi. Ya, kemudian globalisasi ini juga harus didukung dengan adanya teknologi baru bisa terjadi. Contoh, ya, satelit. Kita sudah meluncurkan satelit. Dengan adanya satelit, makanya kita bisa menggunakan signal kuota dan sebagainya untuk handphone kita. Ya, kemudian bentuk-bentuk seperti yang ada di buku kita, bentuk-bentuk globalisasi di bidang komunikasi kita sudah ada, yaitu telepon, Android, laptop, ya. Kemudian satu lagi kita bisa melakukan rapat secara daring, itu juga melalui globalisasi. Oke, Pak Sorman, yang baru-baru terjadi ini hari Sabtu, kita baru hari kemarin ya, kita waktu hari Jumat yang lalu kita Zoom. Nah, itu berkat adanya bantuan dari satelit, makanya kita bisa berkomunikasi langsung melalui layar monitor. Ya, jadi kita bisa menyampaikan apapun yang kita inginkan melalui layar monitor. Jadi kita nggak harus bertemu langsung, tapi kita bisa bertemu melalui jaringan Zoom. Ya. Jadi kita bisa melihat wajah murid-murid kita ya. Kemarin Bu Rizda udah lihat wajahnya si Gracia, wajahnya si kemarin siapa? Sachi, Jessica dan sesuatu. Jadi kita bisa lihat ya, dan kalian juga bisa lihat, oh Bu Rizda sekarang mukanya begini, Pak Suherman begini ya. Jadi kita tetap bisa berkomunikasi walaupun kita nggak ketemu langsung melalui teknologi, yaitu dengan adanya globalisasi, makanya teknologi bisa tercapai dan sebagainya. Dan teknologi yang sudah ini ada radio, televisi, dan contoh yang paling nyata juga di televisi yang sering kita tahu. Siaran langsung yang terjadi sepak bola misalnya di Barcelona, tapi kita bisa menontonnya di Indonesia. Ya, cuma waktunya berbeda. Kenapa? Karena pada kita di belahan dunia sana pagi, mungkin di sini kita malam. Itu aja sih. Tapi siaran langsungnya bisa nonton.
apa yang terjadi di pertandingan sepak bola di sana, Piala Dunia. Oke, nah, itu juga bisa. Kemudian media-media sosial yang ada sekarang banyak sekali, ya, bahkan Twitter, Instagram dan sebagainya. Tapi para anak-anak semua atau para smart student, kita harus menanggapinya secara bijak. Contoh, ada hal-hal yang jangan terlalu kita ikuti. Ya, contoh seperti kita bermain gadget, ya Pak Sulaiman, ya. Tidak mengenal waktu, Nah, tidak mengenal jam makannya, ya, tidak mengenal jam istirahat, makanya kesehatan bisa jadi terganggu. Nah, dan kemudian satu lagi kita akan lanjutkan tentang bidang pariwisata. Di bidang pariwisata ini juga, contoh, berkat adanya teknologi, berkat adanya globalisasi, kita bisa mengenal, ya, Candi Borobudur. Oke, di dunia lain bisa mengenal Danau Toba kita. Ini ada namanya Pulau Bali, ada pulau-pulau Pattaya yang ada di negara ASEAN kita. Kemudian istana dan kerajaan Phnom Penh, Kamboja. Kan udah ada kan kita belajar, ya, pada bab 1, yaitu mengenai karakteristik. Ini semua yang ada di Asia Tenggara itu bisa diketahui oleh orang-orang di benua lain melalui globalisasi yang diberitakan, ya. Jadi ini semuanya bisa dikenal, ya. Satu lagi, info sosial yang ada di buku cetak kalian yang bisa kalian lihat itu yang di halaman 35, bahwa Bali juga merupakan tempat, ya, yang bisa kita ketahui. Bali yang paling terkenal, jadi jutaan orang bisa mengenal bahwa Bali dijuluki sebagai Pulau Dewata, ya, Pulau Dewata. Oke, kita lanjut kembali ke halaman 36 kita tentang bidang periklanan. Kita kesini dulu sebentar, ya, bidang periklanan. Oke, nah, periklanan ini apa yang mendasarinya? Pak Suherman bisa diterangkan sedikit mengenai periklanan? Iklan ini adalah bentuk promosi suatu produk atau suatu jasa kepada semua orang untuk melihat apa yang bisa diambil manfaatnya, bisa dijadikan sebagai hiburan, sebagai untuk menambah ilmu pengetahuan, dan lain-lainnya. Ya, contoh seperti yang ada di gambar, ya. Bu Lista di sini akan kita membuat supaya gambar-gambar periklanan itu menjadi lebih menarik berkat adanya laptop dan komputer. Ya, contoh seperti ini adalah iklan untuk mempromosikan buku. Zaman dahulu ini kita pakai gambar, kita pakai lukis. Pada zaman sekarang berkat kita sudah belajar mengenai PowerPoint, kita sudah belajar tentang painting dan sebagainya. Kita bisa menggambar dengan di dalam laptop kita kasih warna dan sebagainya. Itu berkat adanya globalisasi, makanya laptop ada aplikasi-aplikasi ini. Nah, contoh, kemudian kita bisa buat spanduk-spanduk dan sebagainya, baliho. Spanduk tahu anak-anak yang ada di jalan-jalan raya itu juga adalah bentuk iklan dan promosi. Itu sebelumnya kita rancang dulu, kita buat dulu di dalam komputer, baru kita print out, baru taruh di posternya atau di spanduknya. Nah, ini juga berkat adanya globalisasi teknologi. Ini semuanya bisa terjadi. Nah, kita juga anak-anak juga sudah belajar mengenai TIK, ya. Di dalam TIK juga sudah belajar, ya, tentang painting, tentang PowerPoint dan sebagainya, tentang bagaimana menggambarkan ini semua. Oke, nah kita lanjut ke bidang transportasi. Ini yang paling nyata sekali sebenarnya, ya Pak Sharma. Naik sepeda. Ya. Jadi sepeda motor, kemudian jadi sepeda motor roda 3 yang disebut dengan bajai, kemudian jadi Becak mesin juga beroda 3, kemudian jadi beroda 4 yaitu mobil, kemudian kereta api, kemudian balon terbang, jadilah pesawat terbang. Nah, sekarang juga ada wisata sampai ke luar angkasa, tapi memerlukan biaya
miliaran rupiah. Ya, jadi tidak semua orang bisa pergi ke luar angkasa, terbatas karena keadaan ekonominya. Ya. Oke, yang seperti yang dibicarakan bahwa ini semua pasti ada yang bisa kita petik segi positifnya. Apa saja? Contoh, naik sepeda dari rumah pergi ke sekolah biasanya hampir 20 menit. Tapi kalau kita naik sepeda motor bisa 10 menit. Tapi pada zaman sekarang naik mobil bisa setengah jam. Hayo, kenapa? Karena macet di jalan. Nah, begitu juga dengan pesawat terbang. Ya, pesawat terbang ini kita bisa secara cepat. Contoh, kita mau pergi ke Jakarta. Biasa kalau naik mobil itu 3 hari 3 malam. Tapi kalau kita naik pesawat cuma 2 jam udah nyampe. Itulah tentang transportasi yang menghemat waktu, menghemat tempat, dan semuanya serba bisa lebih cepat. Oke, anak-anak, kita akan belajar mengenai ini, kita sedikit mengenai globalisasi, bukti-buktinya. Ini masih di 4 bidang. Sebenarnya bidang-bidang yang terkena dampak positif dan negatifnya sebenarnya banyak sekali bidang. Oke. Video hari ini kita berhenti sampai di sini. Nanti akan Miss lanjutkan ke video-video selanjutnya. Terima kasih. Salam semuanya. Bye.